Nama saya Hil Cynthia Runtu, NIM 1906101 dari kelompok 8. Kenalkan, nama saya Dina Erika Tumilanto, NIM 19061040, kelompok 8 endoskopi. Endoskop atau endoskopi adalah prosedur medis yang dilakukan untuk melihat organ dalam tubuh menggunakan alat khusus bernama endoskop. Endoskopi adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk mengetahui bagian dalam saluran pencernaan, mulai dari kerongkongan, esofagus, hingga usus halus, dan juga duodenum, dengan memasukkan alat dengan kamera pada bagian ujungnya. Tindakan ini dilakukan pada penderita sakit MA yang tidak responsif dengan pengobatan yang diberikan, atau dengan kriteria penderita usia di atas 50 tahun. Sulit menelan, anoreksi, muntah terus-menerus, anemia yang tidak diketahui penyebabnya, muntah darah atau BAB berdarah, dan penurunan berat badan. Selain sebagai tindakan untuk membantu diagnosis dokter, endoskopi juga berguna dalam terapi. Selain untuk pengamatan organ tubuh secara visual, endoskopi juga dapat memfasilitasi dokter untuk melakukan pembedahan pada organ tubuh. Endoskopi juga dapat memfasilitasi pengangkatan jaringan tubuh untuk keperluan tindakan medis atau pengambilan sampel jaringan atau biopsi. Berdasarkan organ tubuh yang diamati, endoskopi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama artroskopi, untuk mengamati kondisi bagian dalam sendi. Selanjutnya bronkoskopi, untuk mengamati kondisi bronkus atau saluran pernapasan yang menuju paru-paru. Selanjutnya kolonoskopi, untuk mengamati kondisi usus besar. Selanjutnya enteroskopi, untuk mengamati kondisi usus halus. Selanjutnya gastroskopi, untuk mengamati kondisi kerongkongan, lambung, dan usus 12 jari. Selanjutnya histeroskopi, untuk mengamati kondisi rahim. Selanjutnya laparoskopi, untuk mengamati kondisi organ dalam rongga perut atau panggul. Selanjutnya laringoskopi, untuk mengamati kondisi pita suara dan laring. Selanjutnya mediastinoskopi, untuk mengamati kondisi organ tubuh dalam rongga. Selanjutnya sitoskopi, untuk mengamati kondisi uretra atau saluran kencing dan kandungan kemih. Selanjutnya ureteroskopi, untuk mengamati kondisi ureter, yaitu saluran urin dari ginjal menuju kandung kemih. Kemudian direkomendasikan endoskopi untuk mengevaluasi gejala yang ditimbulkan akibat kelainan pada organ. Kelainan tersebut dapat berupa infeksi, peradangan, atau kanker. Melalui prosedur endoskopi, dokter juga dibantu untuk mengambil sampel jaringan. Beberapa gejala yang mungkin membutuhkan endoskopi untuk menunjang diagnosis, antara lain keluhan saluran pencernaan seperti BAB, diare, nyeri perut, berat badan menurun, disfagia, serta rasa panas di ulu hati. Selanjutnya batuk darah atau batuk kronis. Selanjutnya keluhan saluran kemih. Selanjutnya keguguran berulang. Selanjutnya selain itu endoskopi juga dapat digunakan untuk melakukan tindakan medis seperti memperbaiki kerusakan pada sendi, membuang batu empedu, atau memasang stent pada saluran empedu atau pankreas yang menyempit melalui ERCP. Selanjutnya menghancurkan batu saluran kemih dan memasang stent pada ureter melalui ureteroskopi. Selanjutnya mengangkat usus buntu yang mengalami peradangan pada penderita penyakit usus buntu dan mengangkat miom di rahim melalui. Selanjutnya menyumbat peredaran pada penderita tukak lambung. Endoskopi mempunyai kadar normal maupun kadar abnormal. Kadar normal dalam pemeriksaan endoskopi, kerongkongan perut dan usus 12 jari atau duodenum terlihat normal, tidak ditemukan iritasi atau luka lecet pada kerongkongan atau esofagus, perut atau gastritis atau usus kecil.
Tidak ditemukan pendarahan, tukak, tumor, luka sobek, atau pembuluh darah yang melebar pada kerongkongan, perut, dan usus 12 jari atau duodenum. Sedangkan kadar abnormal pada pemeriksaan endoskopi ditemukan hiatal hernia, terdapat penyempitan pada kerongkongan, ditemukan benda asing dalam kerongkongan, perut, dan usus 12 jari. Peran perawat sangat diperlukan dalam hal ini, khususnya tindakan keperawatan. Tindakan keperawatan dimulai dari sebelum pelaksanaan, pada saat pelaksanaan, dan setelah selesai pelaksanaan. Sebelum pelaksanaan lebih difokuskan pada edukasi pada pasien dan orang tua. Persiapan untuk tindakan termasuk di dalamnya agar pasien merasa nyaman dan merencanakan tindakan keperawatan selanjutnya. Pada saat pelaksanaan, melakukan monitor pasien dan menjamin keamanan pasien, serta saat selesai pemeriksaan masih tetap melakukan monitor pada pasien sampai pasien dapat rawat jalan. Perawat juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan standar pelayanan keperawatan endoskopi yang berfokus kepada pasien, menampilkan dan memberikan asuhan keperawatan endoskopi yang berkualitas tinggi, sesuai dengan tujuan dan target yang telah disusun dan disepakati bersama.